Hello everyone, welcome to Joy Online Service. Buat kamu yang baru pertama kali nonton atau yang udah sering kali nonton, we are so happy to meet all of you. Sebelum kita memuji Tuhan, bermain game dan mendengarkan firman Tuhan, kita yel-yel dulu yuk. Joy, yes, 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 I'm awesome. Ulangi sekali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome.
ini kita merayakan Natal. Ya, Tuhan kita Yesus datang ke dunia ini. Dia adalah Tuhan Immanuel yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan selalu ada dekat dengan kita. Kita nyanyikan sama-sama. Yesus kau penyelamatku, datang bagi hidupku. Kau pilih dan panggilku, sepenuhnya milikmu. Sama-sama angkat tangan, katakan Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, Raja damai, bersamamu kekuatanku. Ya Tuhan, thank you Jesus buat kedatangan-Mu bagi kami semua di dunia ini Tuhan. Haleluya, Kau adalah penyelamat kami, yes Jesus. Sama-sama katakan Yesus kau penyelamatku, datang bagi hidupku. Kau pilih dan panggilku, sepenuhnya milik. Semuanya angkat tangan sama-sama katakan Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidup. Katakan Immanuel, Raja damai, bersamamu kekuatanku. Kita mau katakan sama-sama thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Yes, kita mau sembah Tuhan, kita mau katakan thank you Jesus. Terima kasih buat kedatangan-Mu ke dunia ini bagi kami Tuhan. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yes, haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Ya, sama-sama katakan terang-Mu bersinar di atasku, sinari di setiap langkah. Katakan damai-Mu, damai-Mu memerintah atasku, untuk seluruh hidupku. Sekali lagi angkat tangan sama-sama katakan Engkau Tuhan besertaku, sumber damai di hidupku. Immanuel, yes, Kau Raja damai Tuhan. Raja damai, bersamamu kekuatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau adalah Tuhan penyelamat kami. Thank you Jesus, Kau sudah datang ke dunia untuk kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua anak-anak Joy yang siap melanjutkan acara ini, semuanya katakan amin. Wuhuu. Oke guys, sekarang kita akan bermain games nih. Game kita kali ini adalah boom. Jadi mereka semua ini akan berhitung dan saat menyebutkan angka kelipatan 10, mereka harus bertepuk tangan sambil mengatakan boom. Kalian semua udah siap? Kita mulai. 1, 2, 3. 29. Nah, salah nih. Kalian juga bisa coba di rumah ya. Halo semuanya,
Nah, jumpa lagi dengan Miss Feli ya. Nah, kita di bulan ini, kita beberapa bulan inilah tepatnya ya, kita akan banyak membahas tentang miracle atau mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mungkin kalau kita mau flashback lagi ya, kita ingat-ingat di tahun ini tema kita itu adalah tentang Jesus and Me ya. Jadi kita banyak sekali membahas cerita tentang Tuhan Yesus, bukan banyak ya. Jadi dari Tuhan Yesus dari awal Tuhan Yesus masih kecil, Tuhan Yesus sudah mulai dewasa, sampai mungkin yang kemarin kita juga sempat membahas ketika Tuhan Yesus itu disalib ya, mati dan bangkit. Nah, di bulan ini kita akan mendengar cerita tentang miracle atau mujizat. Jadi Tuhan Yesus ketika di dunia ini, kalau kita baca ceritanya di Alkitab itu ada begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Kita mungkin nggak bisa bahas semuanya, tapi kita akan bahas beberapa hal yang penting atau hal yang perlu kita ketahui sebagai orang Kristen ya, sebagai anak Tuhan tentunya. Ada hal-hal yang perlu kita tahu, kayak minggu kemarin apa? Ini adalah mujizat yang sangat terkenal ya, yang semua orang itu anak-anak Tuhan tuh harus tahu deh pokoknya apa mujizatnya. Ada inget nggak? What is the story last week? Yes, apa? Yes, Jesus turn water into wine ya. Tuhan Yesus itu merubah air menjadi anggur di sebuah pesta pernikahan ya, karena di zaman dulu pernikahan itu anggur itu sesuatu yang sangat penting gitu ya. Nah, kita nggak bahas itu, tapi kita akan dengar sebuah cerita lain tentang mujizat yang juga Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Nah, sebelumnya Miss punya pertanyaan, siapa yang pernah sakit? Nah, semua kita pasti pernah sakit ya, mau yang sakit ringan, yang sakit berat, atau mungkin yang sudah agak gede masih inget ya, beberapa tahun kemarin kita ada yang namanya pandemi COVID ya, COVID, dimana waktu kita sakit kita nggak boleh ketemu sama orang lain. Waktu kita sakit kita tuh kayak diisolasi ya, kita kayak ditaruh sebuah ruangan sendiri, kita nggak boleh kumpul entah sama saudara kita, apalagi kita ke sekolah, go to school gitu, kita nggak, waktu itu banyak yang nggak boleh sekolah sih ya, sekolah tutup ya. Kenapa kok begitu? Karena takut menular ya. Ada begitu banyak macam penyakit. Penyakit itu macam-macam ya. Mungkin kalau kita tahu ada yang namanya cancer, ada yang namanya chickenpox mungkin pernah dengar juga ya. Jadi ada begitu banyak macam sakit penyakit. Kalau cuma sekedar batuk flu biasa, ya itu sih sesuatu yang wajar ya, yang normal ya, udah biasa batuk pilek. Tapi yang waktu pandemi COVID itu semua orang pada ketakutan, semua orang pada tidak mau mendekati orang yang sedang misalnya gitu ya, langsung semuanya kayak wah kayak sesuatu yang sangat ekstrim menakutkan, atau mungkin bersin senis hacu gitu ya, langsung sekitarnya tuh langsung kayak serem banget nih gitu ya. Padahal itu belum tentu juga COVID gitu kan ya. Tapi ketika pada saat itu ada banyak orang yang diisolasi ya, istilahnya tidak boleh berkumpul dengan orang di sekitarnya. Nah, kalau kalian pernah mengalami, kalian pasti ingat gimana rasanya waktu kalian harus sendiri di dalam kamar, waktu kalian harus sendiri, nggak boleh kumpul sama temen, nggak boleh ngomong sama saudara ya, makan pun harus sendirian, semuanya harus sendiri. Pasti ingat nggak gimana rasanya? Pasti sangat menyedihkan ya, kayak sedih banget, aduh aku pengen main loh sama kakakku, sama adikku, atau mungkin with my bestie, I want to talk. Mungkin kalau talk sekarang gampang ya, bisa lewat telepon ya kan, kita bisa video call. Tapi di zaman itu, di zamannya Tuhan Yesus itu, mereka yang diisolasi itu benar-benar tidak bisa ketemu sama orang. Nah, hari ini cerita kita itu tentang 10 orang yang menderita penyakit yang tidak boleh ketemu sama orang lain ya. Namanya penyakitnya adalah penyakit kusta. Apa namanya? Kusta atau leper. Apakah kusta itu? Kusta itu sakit kulit ya yang sangat berbahaya. Penyakit kulit yang sangat mengerikan ya, karena pada zaman itu penyakit kulit kusta itu tidak ada obatnya ya, belum bisa disembuhkan dengan obat, karena ya kalau zaman dulu kan obatnya sangat sederhana ya, sangat terbatas, kalau tumbuh-tumbuhan mereka racik sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan peneliti sudah begitu hebat, sudah begitu pintar, mereka bisa menciptakan begitu banyak macam obat-obatan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang bahkan sangat mengerikan ya. Nah, pada saat itu 10 orang ini mereka karena menderita penyakit kusta, mereka tidak boleh ketemu sama orang lain ya. Mereka disuruh keluar dari daerah istilahnya pemukiman ya. Kalau misalnya kita tahu perumahan, nah mungkin di situ perumahan itu mereka nggak boleh masuk ya. Mereka harus dari luar jarak jauh. Misalkan keluarganya ada yang mau menunggu, mungkin kayak makanannya dilempar kali gitu ya. Pokoknya mereka tidak boleh mendekat dengan jarak tertentu, nggak boleh deket-deket. Karena orang yang nanti dekat dengan mereka walaupun belum ketularan itu akan dianggap istilahnya tuh najis atau apa ya, tidak bersih lagi. Jadi sudah nggak boleh ketemu sama orang lain juga yang kenain, dan yang cuman ketemu ini nggak boleh ketemu sama orang lain. Jadi akhirnya orang yang tidak sakit tidak berani mendekati orang yang sakit ini karena
peraturan yang begitu ketat ya. Jadi mereka itu kalau ketemu pun mereka tuh harus, hai najis, nggak boleh deket-deket, nggak boleh deket-deket gitu. Jadi pokoknya mereka harus kasih tanda kepada orang sekitarnya bahwa mereka ini sakit, dan sakitnya ini sangat mengerikan dan sangat menakutkan gitu ya. Nah pada waktu itu Tuhan Yesus berjalan dari Yerusalem menuju ke daerah perbatasan Samaria dan Galilea. Nah Tuhan Yesus masuk sebuah kampung ya, di sana, ini kampungnya ini kampung tempat orang yang yaitu tadi sakit-sakit itu tadi ya. Di sana ada 10 orang yang berpenyakit kulit yang mengerikan yang tadi misinya bilang adalah apa? Yes, apa tadi? Kusta atau leper ya. Nah lalu orang-orang itu teriak-teriak dari jauh, ya Yesus, Tuhan kasihanilah kami. Waktu Tuhan Yesus lihat mereka, Tuhan Yesus juga merasa kasihan ya. Karena apa? Kayak tadi kan tadi misi juga bilang di awal, ketika kita diisolasi, ketika kita nggak boleh ketemu sama orang yang kita sayangi atau teman kita pasti akan merasa sangat sedih. Nah itu yang dialami oleh 10 orang ini ya. Mereka tidak boleh ketemu sama keluarganya entah berapa lama kayak juga tidak diceritakan, tapi yang pasti cukup lama. Lalu Tuhan Yesus bilang sama mereka, pergilah kepada imam-imam, minta mereka memeriksa badanmu ya, karena pada zaman itu yang menyatakan orang sembuh atau nggak sembuh itu adalah imam ya. Kalau sekarang kan dokter ya, tapi di zaman itu imam yang menentukan, oh dia sudah sembuh nih dari sakit kusta gitu, oh dia sudah boleh kembali nih ke perkampungan. Untuk kembali pun tuh persyaratannya banyak sekali ya, harus begini begitu bla bla bla, nggak bisa tiba-tiba sembuh langsung balik, nggak bisa. Jadi harus dicek dulu sama si imam, nanti sudah berapa waktu dicek lagi, masih ada lagi nggak nih, oh udah benar-benar sembuh nggak nih, sampai berminggu-minggu. Setelah itu baru boleh mereka kayak dimandi, pokoknya dibersihkan gitu ya, baru mereka boleh masuk lagi ke dalam istilahnya pemukiman atau perumahan itu tadi. Nah dari tempat perkampungan mereka itu, mereka jalan menuju ke bait suci ya untuk menemui imam-imam. Nah di dalam perjalanan itu cukup lumayan jauh, karena kan dari kayak Miss bilang mereka harus menjauh, nggak boleh deket-deket. Jadi mereka jalan cukup jauh, dan di tengah-tengah perjalanan penyakit kulit mereka itu hilang ya, kusta mereka itu tiba-tiba bersih. Nah lalu satu orang ini sadar, loh kok sudah hilang ya, wow kulitku bersih gitu ya, oh wow I'm clean gitu. Dia begitu happy, dia begitu senang, dia langsung kembali ya. Jadi dia darinya mungkin maju menuju ke bait Allah, dia kembali kemana? Dia menemui Tuhan Yesus, dan di situ dia sujud dan dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, dan orang itu adalah orang Samaria. Lalu Tuhan, tadi kita dengar ceritanya dari awal, berapa orang yang sakit? Yes, 10. Yang kembali cuman 1. Otomatis Tuhan tanya dong, bukankah ada 10 orang tadi yang disembuhkan? Di mana yang 9 lainnya? Kenapa hanya orang asing atau orang Samaria ini yang mengucapkan terima kasih gitu ya? Gimana yang lainnya? Memangnya mereka nggak sembuh? Padahal pada waktu 10 orang di jalan bareng-bareng, 10-10-nya sembuh. Lalu Tuhan Yesus bilang sama orang Samaria ini, bangunlah dan pergilah, karena engkau percaya kepadaku, engkau sembuh. Maksudnya dibilang percaya itu bukan cuma sekedar sembuhnya kulitnya doang, tapi dia benar-benar istilahnya diselamatkan secara jiwanya ya. Nah, kalau tadi kita dengar ceritanya, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini, dia kembali ya. Tadi kan kita juga sudah bilang ya, penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat berbahaya di zaman itu. Nggak ada obatnya, dan kalau sudah kena itu sudah harus diusir dari pemukiman, nggak boleh kembali lagi, nggak boleh kumpul sama keluarganya. Jadi betapa penyakit ini sangat mengerikan buat semua orangnya. Bukan cuma sekedar penyakitnya, tapi juga secara keseluruhan. Dan bukan cuma itu toh, kalau seandainya dia sakit ya, sakit kusta, ada yang ringan, mungkin dalam seminggu dia bisa sembuh gitu, beberapa minggu dia bisa kembali lagi setelah diprosesi macam tadi bla bla bla, dia bisa balik lagi ke pemukimannya. Tapi ada yang bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, dan bahkan yang tidak sembuh itu bisa buat ini ya, mungkin jari-jarinya putus, mungkin telinganya putus, kakinya tiba-tiba, pokoknya bisa menggerogoti seluruh tubuhnya ini satu persatu, sampai akhirnya yang paling parah adalah apa? Yes, mati atau meninggal. Nah, makanya itu sebegitu mengerikannya di zaman itu penyakit itu, sampai orang itu sangat sekali ketakutan. Dan sampai seandainya orang itu sembuh, bisa bayangkan betapa happy-nya ketika dia sembuh dari penyakit kusta. Ya sama kayak misalnya nih ya, kita itu lagi demen kepingin banget punya HP atau gadget atau mainan yang baru. Nah ketika ada orang yang berikan buat kita, betapa happy-nya, karena kita tahu betapa berharganya barang ini. Sama kayak penyakit tadi, begitu happy-nya orang Samaria ini karena penyakitnya sembuh, sampai akhirnya dia kembali. Nah gimana dengan yang lainnya, apa nggak bahagia? Tentunya juga happy dan juga senang, tapi mungkin mereka lupa ya. Nah hari kita diajak sama-sama untuk ini. Kita harus bisa bersyukur ya, harus bisa mengucapkan terima kasih
we should thank God when He answer us, ya kan? Kayak tadi orangnya tadi minta disembuhkan, sama Tuhan disembuhkan, dia kembali berterima kasih. Tuhan happy dong sama yang sembuh tadi, ya sudahlah ya. Tapi Tuhan lebih istilahnya senang lagi ketika ada yang kembali mengucapkan terima kasih. Ya, karena itu kita sama-sama belajar, we should thank God when He answer us. Kenapa sih kita harus berterima kasih? Memangnya ya ini kan bicaranya soalnya doanya dijawab gitu tadi ya. Kalau seandainya doa kita nggak dijawab gimana dong Miss? Berarti kita nggak perlu berterima kasih. Ya nggak juga ya. Tapi hari ini kita sama-sama diajak, apalagi ketika doa kita dijawab, ketika Tuhan menjawab doa kita, ketika kita istilahnya dalam tanda kutip mendapatkan apa yang kita inginkan, justru kita harus semakin berterima kasih. Kayak tadi Miss bilang, seandainya kita menginginkan gadget atau mainan terbaru yang kita tahu itu sesuatu hal yang little bit impossible ya, kayaknya nggak bisa beli, terlalu mahal. Tapi ada orang yang ngasih kepada kita, berarti kita harus sangat berterima kasih, ya nggak sih? Happy-nya itu tidak terbayangkan. Nah, setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita harus kayak gitu ya, bukan cuma ketika doa kita dijawab, tapi ketika kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita juga harus belajar nih, we should thank God when He answer us. Mungkin jawabannya Tuhan nggak selalu yes gitu ya, atau kamu tak beliin nggak, tapi bisa macam-macam. Tapi kita harus ingat Tuhan tuh selalu jawab doa kita. Nah, thank you itu ada sih kata-kata pasti terima kasih ya. Kalau kita ngomong terima kasih, kita ngomong apa? Thank you, ya nggak sih? Semua pasti ngomong thank you. Nah, kata-kata thank you itu dimulai dengan huruf apa nih? Ingat nggak? Ada yang tahu nggak nih? Yang bisa gede-gede pasti tahu ya. Kata thank you itu dimulai dengan huruf apa nih? Yes, T atau T. Nah, T ini bicara apa ya? T ini kata-katanya kayak bilang kita trust ya. Kita percaya kepada Tuhan. When we say thank you, apalagi kepada Tuhan, itu seperti kita itu katakan sama Tuhan, I trust you gitu ya, aku percaya sama Tuhan. Anything can happen ya, mungkin bad things, good things, tapi kita tetap percaya, trust kepada Tuhan. Lalu berikutnya apa? Huruf berikutnya apa nih? Ini kita spelling B dulu ya. Habis T, and then yes, H atau H ya. H ini bicara soal apa? H ini hope ya. Ketika kita berterima kasih kepada Tuhan, itu juga ngingetin kita kalau kita itu bisa punya hope, kita bisa punya pengharapan kepada Tuhan. Walaupun maybe ya mungkin nilai ulang kita masih jelek, kita masih belum bisa beli yang kita mau, kita masih belum bisa mendapatkan apa yang jadi kesukaan kita, tapi kita tetap punya hope. In anything ya, di bad situation, good situation ada hope. Kalau kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita diingatkan bahwa kita punya harapan atau hope kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, thank after T, H, and then what? Yes, ini ya. E ya, A atau E bahasa Inggrisnya ya. A ini bicara apa? Awesome. Ya kita tuh ngomong sama Tuhan, Tuhan kamu tuh begitu hebat. Dan kita juga ingetin diri kita sendiri ya, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang lebih hebat daripada apapun yang sedang kita pikirkan. Kita punya Tuhan yang lebih hebat daripada apapun yang mungkin menurut kita itu problem yang sangat menyedihkan, problem yang mungkin buat kita aduh gimana sih gitu, kayak penyakit kusta ini tadi. Penyakit kusta ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan, itu yang perlu kita tahu ya. Lalu yang berikutnya after T, H, E itu apa? Ayo bisa lebih keras lagi suaranya. Yes, habis gitu N ya, maaf ya N yang agak jelek ini tulisannya ya. N ini bicara apa? Nothing. Istilahnya nothing apa? Nothing impossible for God. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nggak ada. Tidak ada hal apapun di dalam diri kita maupun orang tua kita, keluarga kita, sekalipun siapapun. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. So nothing is impossible for God. Ketika kita ucapkan thank you kepada Tuhan, ini ingat ya, ada trust, ada hope, ada awesome, ada nothing. Dan yang terakhir, ingat gak apa hurufnya yang terakhir dari kata-kata thank you? Huruf terakhir apa? Yes, K atau K ya. K ini mengingatkan kita tentang apa? Kindness. Apa? Kebaikan Tuhan. Mungkin kita lagi sedih, mungkin kita lagi merasa susah, mungkin kita lagi merasa aduh so bad, I'm so not luck gitu ya. Tapi kita harus ingat, dari sejak kita lahir sampai saat ini ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah pernah kita alami, ya nggak sih? No, kita bisa bernafas, kita bisa ngomong, kita bisa jalan, kita bisa makan. Itu juga adalah apa? Kebaikan Tuhan, kindness.
Ya, jadi ketika kita ngomong thank you kepada Tuhan terutama, itu bukan cuma sekedar thank you biasa, tapi kita perlu sama-sama ingat ini. When we say thank you to God, ada trust, ada hope, ada awesome, ada nothing, dan juga ada kindness. Jadi kita perlu ingat sama-sama hari ini ya, kita sama-sama belajar hari ini bahwa kita perlu belajar untuk apa? Berterima kasih kepada Tuhan. Apalagi waktu Tuhan itu mendengarkan doa-doa kita. Mendengarkan doa-doa kita itu bukan berarti, menjawab doa kita itu bukan berarti Tuhan tuh selalu bilang ya. Misalnya nih, ayo mam, I want belikan aku sepeda motor gitu ya, anak umur 5 tahun, anak kelas 5 SD kali. Ma, aku mau naik motor. Kalau sama mamanya dibelikan enggak? Ya pasti enggak, karena kamu masih kecil gitu kan. Kamu masih kelas 5 SD, enggak mungkin dibelikan motor sama papa mamamu. Berarti papa mama nggak menjawab permintaanmu dong. Yes, dijawab, tapi dengan apa? Say no, ya kan? Karena apa? Itu tidak cocok. Nah, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan juga sama. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah nggak jawab. Tapi jawabannya tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kita tetap harus belajar sama-sama hari ini. We should thank God when He answer us. Ya, kita harus berterima kasih kepada Tuhan ketika Dia menjawab doa kita apapun itu. Karena Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita, tapi tidak selalu sesuai dengan yang kita mau. Jadi kita sama-sama belajar hari ini ya. We should thank God when He answer us. Jadi sumber kebenaran kita pada hari ini adalah we should thank God when He answer us. Ayat menuntun kita dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19 or Luke 17 verse 11 until 19. Ayat hafalan kita dari 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi. Dalam bahasa Inggris, 1 Chronicles 16 verse 34. Give thanks to the Lord for He is good. His faithful love endures forever. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini karena Engkau telah mengajari kami untuk selalu bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekarang ibadah kita udah selesai nih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next week. Bye-bye.